warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantosito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan bahan pangan. Nah, bahan pangan ini dinyatakan rusak. Nah, ini jika dia mengalami suatu penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Berdasarkan mudah tidaknya mengalami kerusakan, bahan pangan itu sebenarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan pangan yang mudah rusak atau perishable. Nah, ini bisa ikan, bisa sayur-sayuran, ataupun daging. Yang kedua adalah bahan pangan yang agak mudah rusak atau semi perishable. Nah, ini bisa contohnya adalah umbi atau kentang ini ya, bisa juga seperti itu, ataupun bawang bombay dan produk atau bahan-bahan lainnya. Yang ketiga yaitu bahan pangan yang tidak mudah rusak atau non perishable. Nah, ini bisa dicontohkan adalah seperti beras ya, seperti kedelai dan lain sebagainya. Tanda-tanda kerusakan bahan pangan itu antara lain adalah yang pertama dari teksturnya. Jadi misalnya tekstur daripada bahan pangan itu yang tadinya keras menjadi lunak. Nah, ini contohnya misalnya kentang ataupun wortel yang biasanya kalau segar itu dia keras, namun kalau menjadi lunak itu berarti dia mengalami suatu kerusakan. Tekstur lainnya itu dari lunak menjadi keras. Ini kita misalkan tepung. Ya, mungkin di sini mengalami penggumpalan. Ada juga di sini dari keras menjadi encer. Ini misalkan pada telur. Tentunya kalau telur itu kental, begitu kita buka dia encer, dan ini pasti dia mengalami suatu kerusakan. Sedangkan tanda yang kedua itu rasanya menyimpang. Nah, ini bisa misalnya dalam sirup, bisa asam ataupun minyak. Dia mengalami suatu ketengian. Tanda yang lainnya adalah aroma yang menyimpang. Nah, ini tentunya misalnya ada buah yang busuk, tentunya akan berbeda sekali aromanya dengan buah yang masih segar. Yang keempat adalah penampakan secara visual menyimpang. Ini berlendir misalnya pada daging dan ikan, ataupun berjamur pada roti. Bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan itu karena disebabkan misalkan oleh serangga ataupun pengerat ini ya, seperti tikus, parasit, dan lain sebagainya. Berikutnya juga bisa disebabkan oleh suatu pertumbuhan dan aktivitas daripada mikroba. Disebabkan oleh sinar, ada juga oleh suhu, oleh kadar air, lamanya penyimpanan, dan tidak lupa ini adanya oksigen atau O2. Jenis-jenis kerusakan bahan pangan yang pertama adalah kerusakan mikrobiologis. Ini jelas ya, oleh suatu bakteri, bisa jamur juga. Nah, kerusakan mekanik, nah ini bisa terjadi karena adanya suatu benturan. Mungkin saat pemanenan ini ya, bisa terjadi benturan atau memar. Nah, kerusakan fisik ini mungkin pada saat penggorengan, pengeringan, atau pendinginan. Yang keempat itu ada kerusakan biologis yang jelas disebabkan oleh suatu serangga ataupun binatang pengerat dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kerusakan kimia. Nah, di sini karena adanya sinar matahari terjadi suatu reaksi kimia, misalkan reaksi kimia enzimatis, adanya browning, dan lain sebagainya. Baik, sambil kita menyimak video yang berikut ini, bisa kita lakukan diskusi
dengan teman kalian. Silahkan lakukan diskusi dengan teman kalian dari video yang berikut ini. Itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Banyak salah mohon dimaafkan. Semua adalah karena keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.